Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kiki Pratama. Nah, jadi tadi itu rencananya saya mau nge-review di bengkel. Cuma berhubung karena apa ya? Suaranya itu kayak lumayan berisik lur. Ada suara musik, ada suara motor. Nah, jadi akhirnya itu saya pindah ke mana ya? Di sawah-sawah lur. Ini mau ngusir burung. Ini mau ngusir burung lur. Blair. Nah, jadi ini rencananya saya akan mereview GL100 punyanya Cak But atau Mas But. Nah, dari Gresik lur, teman-temanannya Mas Denny Kurniawan D2M Garage. Oke, langsung saja. Untuk basic Mas But, motor ini basicnya apa ya? MP Primus. Nah, jadi untuk basic itu GL100 nya Mas But ini menggunakan MP Primus. Lanjut ke bagian depan atas. Untuk bagian atas dari setir ini menggunakan punyanya CBR 150. Terus untuk holder menggunakan Ninja lur. Terus untuk yang kiri menggunakan Vision. Dengan grip menggunakan punyanya Kawasaki KC lur. Nah, lanjut ke bagian untuk master. Untuk master menggunakan punyaannya standar Ori Mega Pro lur. Nah, ini standarnya. Lanjut ke bagian speedometer. Speedometer menggunakan punyaannya RX2N. Ini aktif ya Mas But ya? Aktif lur, katanya Mas But lur. Kita coba dulu. Oh ya, ini aktif lur. Sip, mantap. Lanjut ke bagian shock depan. Untuk shock depan menggunakan punyaannya Mega Pro. Terus ini udah di chrome teman-teman. Ini tuh orinya cuman sudah di chrome. Untuk biaya chrome-nya berapa Mas But ya? Masih ingat nggak? Sekitar 300 lah. Sekitar 300.000 ya. Kanan kiri Lur. Jadi mungkin teman-teman ada yang pengen apa namanya untuk nge-chrome itu mungkin bisa menyiapkan budget sebesar ya kurang lebih 300.000, tergantung nge-chrome-nya di mana mungkin ya. Oke, lanjut ke bagian selebor depan. Untuk selebor depan menggunakan Ninja R. Terus lanjut ke bagian tangki. Untuk tangki ini menggunakan tangkinya GL100. Masa mau menggunakan tangki CB? Wong judulnya GL100 oh. Tapi ini ori ya Mas But ya? Ori ya. Kalau imitasinya ada ya GL100 ya? Ada ya kayak ya. Yang peres-peresan gitu. Ayo, ada man. Ada yang bahan plat. Ada yang imitasi ada ya tangki GL100 ya? Oh. Oke Mas Firman, makasih atas jawabannya. Kata Mas Firman itu ada lur GL100 yang imitasi. Nah, cuman kalau yang ini tuh menggunakan yang ori lur. Nah, cuman kata Mas But itu ada minusnya di bagian sini. Kelihatan nggak? Ini tuh kayak ada penyok dulu habis jatuh katanya dari pembeli yang dari pemilik yang pertama. Jadi Mas But itu dulu beli bahan lur. Dapatnya udah penyok gini. Oke, tapi nggak ngaruh lah, yang penting masih orinya gitu. Oke, lanjut ke bagian jok. Untuk jok ini gantian ya Mas But ya. Gantian. Untuk joknya ini udah gantian lur, karena jok yang asli udah hancur ya Mas But ya. Ya wajar lah kalau misalnya udah hancur. Sedangkan motornya aja itu udah dari tahun berapa ya? Udah lama lur. Wajar. Terus ini dibelikan jok yang baru itu lur di online ya banyak kalau misalkan teman-teman mau nyari. Ini bawahannya plastik yo, joknya yo. Plastik. Bawahannya itu plastik lur, jadi nggak teyeng. Mantap. Lanjut ke bagian selebor belakang. Untuk selebor belakang menggunakan GL100 juga lur. Masa mau pakai selebornya TB yo? Yo nggak masuk yo. Selebor belakang juga menggunakan GL100. Ini ori kayaknya lur, coba lihat dalamannya. Oh iya lur, ori lur, ini kelihatan. Memang tebelnya yo kelihatan lah pokoknya. Lanjut ke bagian begel. Ini begelnya ori juga ya Mas But ya? Ini ori, belum krom-kroman juga. Masih biarin pertahankan ori senilai ya. Pertahankan. Jadi begelnya itu masih dipertahanin sama Mas But orisinilnya. Padahal di krom yo kene. Cuman ya biar ketok lah orinya itu masih bertahan. Untuk stop lampnya aku kurang paham GL100. Ini orinya yo. Mikanya yang ganti. Oh, mikanya yang ganti ya. Oh, mikanya ini udah gantian lur. Katanya udah udah rusak. Jadi mikanya diganti.
Ini masih ori lur. Untuk sen, untuk sennya itu depan belakang, belakangnya kotak lur. Kalau yang depannya itu Mas Bud menggunakan sen yang bulat, terus yang belakang menggunakan sen model palu kotak. Nah ini ada kepet yo. Iki kepet ori, mitasi yo. Punyaannya GL 100. Kalau GL 100 pakai CB bisa nggak? Beda ya? Beda ya. Oh, untuk kepet menggunakan variasi lur. GL 100 ini fungsi lur, biar nggak nyeprat. Oke, lanjut ke bagian. Oh iya, rangka aku lali. Ini untuk rangka punyaannya apa Mas Bud? Ori GL 100. Ori GL 100 ya? Ori GL 100 lur. Kalau setahu saya rangka CB sama GL 100 itu sama, cuman beda di belakang ya kalau nggak salah Mas Bud ya? Ya, beda belakang. Beda belakang lur. Kalau misalnya rangka CB ku lubang bautnya ini cuman ada 2. Nah kalau GL 100 ada 3, lebih panjang lur. Ini untuk megang apa ya? Yang terakhir itu. Bukan jok itu. Untuk dudukan jok ya. Iya. Nah, untuk megang dudukan jok lur. Yo maklum, saya juga nggak terlalu hafal. Cuma ya bisa lah saya bedain rangka orinya CB sama GL 100. Cuman terus kalau GL 100 juga ada. Ini lur, ada apa namanya? Apa ini? Untuk buka jok engsel ya. Ada engsel di sebelah sana, sama ada tempat rumah kunci ini. Nah, terus lanjut ke bagian tepong. Apa? Mitasi ya. Orinya pecah. Orinya nggak ada. Orinya emang nggak dapat ya. Nggak dapat. Oh ini untuk tepong akinya ini Mas Bud menggunakan yang variasi lur. Mitasi. Cuman yo, apa yo Mas Bud yo? Iki menggunakan imitasi. Terus lanjut ke bagian push step. Untuk push step menggunakan CB 650. Ini saya kira cuman bisa di CB aja, ternyata di GL 100 juga bisa lur. Yo penampakannya kayak yang ini ki kalau di GL 100. Nah, lanjut ke bagian arm. Untuk arm menggunakan Kawasaki KC lur. Ini udah di chrome sama Mas Bud, terus sudah di PNP-in juga. Cuman nggak kelihatan bekas PNP-nya karena udah di chrome ulang lur. Nah, ini. Jadi kalau misalnya arm KC di GL 100 itu sama nggak? Untuk dudukan sok belakangnya? Mundurin. Dimundurin lagi ya? Ya, Berapa senti? Kurang hafal. setengah. Piro? Ngawur. Tergantung nih. Oh tergantung ya? Selera. Tergantung selera ya. Jadi ini tuh kalau misalkan teman-teman mau pakai arm KC di GL 100, PNP-nya itu beda lur. Jangan beli yang PNP CB, nanti teman-teman yo pasti ngerubah sendiri. Disesuaikan lah sama keinginannya, mau dibikin stoknya itu miringnya berapa derajat gitu, tergantung selera. Mungkin bisa didiskusikan teman-teman sama mekaniknya. Mungkin kalau punya contoh bisa lah dibawa foto atau gambar buat referensi gitu. Mantap. Lanjut ke bagian untuk tromol. Lanjut ke bagian tromol ini menggunakan punyaannya Yamaha ya. Yamaha di chrome. Apa? Jupiter ini? Jupiter atau Vega yo, di chrome lur. Terus lanjut ke bagian kaliper. Kalipernya menggunakan orisinil punyaannya Mega Pro. Piringan menggunakan merek Moto X. Ini variasi ya Mas Bud ya. Nah, lanjut ke bagian tromol belakang. Tromol belakangnya itu menggunakan punyaannya Vega New sama ya kayak MX ya. Sama MX sama lur, Vega New. Biasanya kan yang paling banyak itu King, terus Jupiter MX. Nah kalau Mas Bud ini menggunakan Vega New, tapi katanya Mas Bud itu sama. Kalau tutup tromolnya sama yo? Sama besar. Sama besar lur. Ini udah di chrome juga. Lanjut ke bagian yo. Ya, mesin. Lanjut ke bagian mesin lur. Iki mesin ini ciri khas D2M itu kelihatan banget ya. Kalau D2M itu mending lur yang pertama. Orangnya itu bersih-bersih semua. Walaupun misalkan kalau ada yang nggak chrome yo, pasti dilihat itu enak ngono lho lur. Bersih-bersih. Jadi kalau yang ini punyanya Mas Bud kebetulan sudah di chrome ya Mas Bud ya. Ini udah chrome lur. Basicnya itu tadi menggunakan Mega Pro. Terus untuk askruk Mas Bud menggunakan langkah berapa?
73. Sekitar 73. Sekitar 73. Ketemunya itu sekitar 73. Terus untuk diameter piston Mas Bud? Tahun 67. Pistonnya menggunakan 67. CBR. Besar yo. Untuk pistonnya itu menggunakan CBR ukuran 67 teman-teman. Itu kalau nggak salah sekitar oversize 300-an yo. 350. 350 yo. Nah, untuk seher menggunakan CBR ukuran 67 itu kalau tahu saya sekitar 300-an, 350 tadi katanya Mas Bud. Nah, lanjut ke bagian kop. Untuk kop klep, Standar klepnya masih standar ya. touring. Masih standar touring lur, masih standar Tiger. Rata-rata memang kalau teman-teman dari D2M itu mengutamakan klep standar lur, tapi lari semaksimal mungkin ya. Mantap pokoknya. Terus kalau noken saya yakin juga ini pasti garapannya Mas Denny. Itu lur, teman-teman yang sana juga itu pakai garapannya Mas Denny semua. Saya udah sering touring sama anak-anak dari D2M ini. Motornya aku enak-enak lur, nggak bisa dibohongi. Sampai yo alhamdulillah sering yo Mas Denny-nya juga dapat kiriman dari luar ya. Sering. Oh paman, ribut itu ada Mas Firman teman-teman, ada Mas Firman sama Bos Ali lagi ngapain itu nggak jelas. Mutir burung katanya kok malah joget-joget loh. Terus lanjut ke bagian karburator. Untuk karburator ini menggunakan lipo. Lipo ini variasi ya Mas Bud ya. Ya variasi ya. Untuk lipo ini menggunakan variasi lur. Terus di reset ulang sama Mas Denny. Ukuran berapa ini? 28. Ukuran 28 lur. Ini ukurannya 28 tapi lari ngejet. Pakai nos bro. Pakai nos ya. Ini larinya kayak jet lur. Makanya heran kok saya ditulup ya dari kemarin. Ngeri lur. Ini yo ngono. Tadi untuk langkah menggunakan 73, diameter piston menggunakan 67, klep standar dan noken cam by D2M Garage atau Mas Denny Kurniawan. Nah, aduh, mungkin ada yang mau lihat tampak kiri yo. Iki mungkin teman-teman ada yang tanya, Mas, Blok MP kok kayak rodok cilik? Nah, ini sekarang saya lihat dari sebelah kiri lur. Nah, jadi sebelah kirinya itu seperti ini. Ini di kepras ya Mas Bud ya? Ya di Grendo. Di gerinda. Gerinda dibubut di mesin bubut ya? Pakai tangan. Pakai tangan, manual. Iki manual lur katanya lur ngeprasnya. Saya kira di tukang bubut. Sampai muter iki. Iya. Iya. Ini manual lur, pakai gerinda katanya Mas Budnya. Jadi dikecilin. Konsentrasi itu. Itu butuh konsentrasi ya? Iya. Wah iya ngeri loh. Ini kalau salah ini nanti bisa bolong. Apa? Bisa penceng. Bisa penceng ya. Kalau misalkan teman-teman belum atau masih ragu buat ngerinda, jangan coba-coba ya. Ini soalnya bahaya mesin. Jadi buat yang profesional aja. Mantap. Oke lur. Terus lanjut ke bagian untuk persneling menggunakan Bawaan. persneling bawaan ya masih yo. Iki bawa dari mesin. Bawaan dari Untuk persnelingnya ini masih bawaan dari mesin. Terus sama pustepnya juga. Enggak, ini pustep punyanya Mega Pro Mono ya Mas Bud ya. Untuk pustepnya menggunakan Mega Pro. Untuk jagrak samping ini punya Tiger ya kalau nggak salah ya. Aduh, katos. Iki jagrak samping menggunakan Tiger, terus jagrak tengah Scorpio. Nah, karena lagi azan sebentar dia lur, ditunda. Tengah ini menggunakan punyaannya Scorpio di chrome ya Mas Bud ya. Ya. Nah, ini Chrome. di chrome ulang. Lanjut ke bagian gear. Untuk gear ini menggunakan triple S lur, ukuran 415, terus matanya itu menggunakan 32. Untuk yang depan pakai gear berapa Mas Bud? 14. Depannya menggunakan 14 ya. 14 lur. Oh iya, ini ketinggalan. Sok belakang. Sok belakangnya punyaannya T-Rev ya. Ori atau ori baru? Ori baru. Ori baru ya. Dulu belinya sekitar berapa Mas Bud kalau ori baru? 950. 950 ya dulu ya. Oh, ori baru lur. Saya kira tadi ori copotan. Cuma tadi kok mainnya yo enak juga yo. Karena ori lah. Karena beda lur. Memang kalau barang orisinil sama imitasi itu. Terus yang belum ini bagian kaki-kaki lur. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk velg ini menggunakan punyanya apa Mas Bud? Rossi. Depan menggunakan Verosi yang warna hitam. Untuk yang depan menggunakan ukuran 160. 160. Depan 160 dan belakang menggunakan 185 ya.
Untuk ban menggunakan yang depannya menggunakan SK01 teman-teman. SK01 ukuran 80-80 dan yang belakang menggunakan Sport MP ukuran 90-80 ya. Wow. Jadi penampakannya ngene iki lur. Knalpot. Untuk knalpot ini menggunakan merek Altan exhaust. Iki ori ya Mas Bud ya? Apanya? Knalpot. Ori Altan. Ori Altan. Ini untuk knalpotnya itu menggunakan produk merek Altan exhaust. Performa gimana? Atas bawah mantap. Atas bawah mantap yo. Kemarin yo aku ditulup lur pakai knalpot ini. Boleh dengerin suaranya nggak Mas Bud? Boleh, boleh. Piye ki? Silakan. Oke, siap. Nah, jadi ini sekarang saya mau dengerin lur suaranya motor dari Mas Bud menggunakan knalpot Altan. Yo, ler. Ini untuk yang ukuran cc berapa Mas Bud? Ini ke atas. 200 ke atas yo. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli knalpot Altan itu bisa request ya sesuai Request. mesin. Sesuai spek. Mantap, suaranya juga itu kayak rada ulem ya. Jadi buat yang misalkan suka suara ulem, adem gitu, enggak ya dang dong yo. Nggak cempreng. Enggak cempreng yo. Saya bisa rekomendasiin Altan exhaust ini buat teman-teman. Performanya juga katanya Mas Bud atas bawahnya ngisi yo. Yang penting waktu mesen itu disesuaikan sama mesinnya teman-teman. Oke. Nah, jadi sekian lur review GL 100-nya Mas Bud dari Gresik D2M Girik. Terima kasih buat Mas Bud yo. Nuhun yo. Sama-sama. Sama-sama. Ini karena sudah sore sama Bos Ali juga itu udah nungguin, udah sarungan lur, mau siap-siap sholat. Ah? Ya udah, sekian review saya kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Kiki Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.